ma min qaumin, suatu kaum, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, kemudian dia mempelajarinya, illa haffat alaihimul malaikah, melainkan yang mereka dapatkan diturunkan malaikat untuk menaungi mereka. Kemudian wa zakara fima indah, lalu nama orang-orang yang mau belajar Quran itu disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Dan sebenarnya banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kita raih ketika kita mau mentadabbur Al-Quran. Barangkali dalam hadis lain pula kita ketahui, kita berharap Nabi memberikan syafaat di akhirat, tapi ada satu syafaat disebutkan oleh Nabi, iqra'ul Quran, pelajari, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Quran nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir hayat kita, insyaallah. Kajian kita melanjutkan ayat sebelumnya. Terakhir kita membahas tentang sifat-sifat orang fasik, ciri-ciri orang fasik. Ayat 26, akhir ayat 26 dijelaskan illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Tidaklah sesat mereka itu kecuali orang-orang yang fasik. Siapakah orang-orang yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu yang pertama orang yang melanggar perjanjian. Sudah dibuat perjanjian dengan Allah, lalu ia langgar perjanjian itu, masuk kategori fasik. Fasik apa artinya kemarin, Pak? Mengelupas, kulitnya terkelupas. Ketika orang fasik, saat itu dia sedang menanggalkan iman dari dirinya. Bagaimana cara menanggalkan iman tuh? Pertama, melanggar janji dengan Allah. Saat orang melanggar perjanjian dengan Allah, saat itulah dia sedang menanggalkan iman dari dirinya. Yang kedua disebutkan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Allah perintahkan kita menyambung silaturahim, tapi ada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Saat ia memutuskan silaturahim, maka saat itu dia pun sedang menanggalkan iman dari dirinya, fasid. Yang ketiga, terakhir apa? Wa yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan yang dipahami oleh ulama adalah orang bermaksiat, orang yang melakukan pelanggaran. Saat orang melakukan pelanggaran, saat itu dia sedang menanggalkan iman dari dirinya. Kita na'udzubillahi min zalik, berlindung kita dari Allah, mudah-mudahan kita tak masuk ke dalam kelompok orang fasik ini. Itulah ayat tentang ciri-ciri orang fasik, dan ujung ayatnya ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi. Khasirun, innal insana lafi khusrin, rugi. Maka ayat yang berikutnya ini Allah ingin menekankan kembali betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah, betapa pentingnya kita beribadah seperti perintah ya ayuhan nas kemarin itu. Maka Allah ingatkan orang manusia ini dengan kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Dalam bahasa Arab disebut kaifa ini istifham. Istifham itu kata tanya. Tapi apakah kata tanya itu selamanya untuk dijawab? Biasa kalau saya tanya, siapa nama Ustaz? Jawabnya sebentar. Saiful. Dijawab. Itu pertanyaan untuk dijawab. Ada juga pertanyaan lil ingkari, bukan untuk dijawab, tapi untuk menekankan betapa pentingnya. Kenapa kamu bisa kafir ya? Itu tak perlu dijawab. Kenapa kalian bisa kafir sementara? Tak perlu dijawab. Maka ini namanya istifham lil ingkari. Istifham kata tanya, bukan untuk dijawab, tapi untuk menekankan betapa pentingnya perihal yang akan disampaikan itu. Apa kata Allah? Kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian bisa kafir? Kafir kemarin maknanya menutup
menutup pintu hati dari kebenaran, menutup kebenaran, menutup nikmat, menutup yang baik-baik, sehingga yang baik tak tampak lagi, yang nampak adalah kekafiran, yang nampak adalah penolakan terhadap yang benar. Kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian kafir billah, kepada Allah. Jadi bi itu tak selamanya pula diartikan dengan, karena memang dalam bahasa Arab bi itu artinya dengan, tapi dalam hal ini tak bisa kita artikan. Bagaimana mungkin kamu kafir dengan Allah? Apa maknanya kalau dengan? Jadi salah dia maknanya. Maka makna bi di sini artinya kepada. Makanya profesor-profesor tuh yang diteliti huruf-huruf itulah bi, waw, ka, lam, satu-satu huruf waw dalam Al-Quran diteliti oleh profesor. Lalu kalau dia dapat hasil penelitiannya, saya ungkapkan kemarin Profesor Wow namanya. Kalau B, Profesor B. B itu dalam Quran bisa bermakna sebahagian, bisa bermakna seluruh. Jadi kita tak bisa tengok konteksnya. Contoh misalnya, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Ayat surah Al-Maidah ayat 6. Usaplah kepalamu. Kalau menurut mazhab selain Syafi'i, makna bi itu seluruhnya. Jadi diusap mulai dari depan sampai ke belakang, naik lagi langsung ke telinga. Seperti riwayat dari Umar bin Khattab. Tapi ketika Imam Syafi'i menafsirkan ini, bi ini litab'in, untuk makna sebahagian. Jadi maknanya apa? Usaplah sebahagian kepala. Kalau sebahagian kepala bisa jadi sebelah kanan, bisa jadi sebelah kiri. Banyak orang melakukannya di depan. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia kan, bermazhab Syafi'i. Jadi waktu berwudu tu ambil air sikit ya, bi, sebahagian. Makna bi itu banyak sekali. Di sini bukan artinya sebahagian, di sini maknanya kepada. Apa maknanya? Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan, sementara kalian dulunya mati. Amwat itu jamak dari maut. Maut itu bahasa kita mati. Mata yamutu, maut. Jadi sebetulnya mati itu bahasa Arab. Iza mata ibnu Adam, apabila anak Adam mati. Cuma karena kita mengistilahkan mati itu kasar, ya ndak enak bunyinya. Modar. Mati. Jadi sebetulnya maut, ya bisa dipahami begitu. Tapi makna maut di sini bukanlah mati yang kita pahami dari hidup ke mati. Enggak, makna amwatan pada ayat pertama ini, ya, ungkapan amwat di sini artinya belum ada, sedangkan kamu belum ada. Dari tiada menjadi ada. Belum ada, sedangkan kamu belum ada dulunya, kata Allah. Bagaimana mungkin kamu bisa kafir kepada Allah sementara kamu dulu belum ada? Lalu apa yang dilakukan Allah kepadamu? Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Apakah itu bukan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepadamu? Allah yang menghidupkan kamu, bukan orang lain. Yang menghidupkan kalian itu adalah Allah. Makanya ahya di situ maknanya menghidupkan untuk tunggal Allah. Ahya yuhyi, menghidupkan. Fa'ahyakum, setelah kamu hidup apa yang dilakukan Allah? Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu, kemudian Allah wafatkan kamu. Setelah itu apa lagi? Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Itulah hidup nanti, hari berbangkit. Setelah kita mati nanti, maka akan ada hari berbangkit. Yaumul ba'thi, hari berbangkit. Yaumul qiyamah, hari berdiri, hari tegaknya undang-undang. Qama yakumu, berdiri. Lalu disebutkan summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi sebetulnya hidup ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, milik engkau ya Allah, untuk engkau ya, ku persembahkan kepada engkau. Kepada Allah juga kita akan kembali. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami berasal dari engkau ya Allah dan akan kembali kepada engkau. Raji'un, turja'un, rujuk.
Rujuk apa arti rujuk? Kembali. Orang menikah lalu dia bercerai lalu kembali lagi, rujuk. Rujuk bahasa begitu, rujukan. Ya Ustaz? Rujukan. Kalau bahasa rujukan mungkin lebih populer kan? Dirujuk ke rumah sakit umum. Lebih populer mungkin. Bukan dirujak. Baik. Itu ayat 28-nya. Tapi ada rahasia yang penting untuk kita ungkap di sini. Kenapa Allah sebut begini nih? Kenapa kalian kafir kepada Allah sementara kalian belum ada, lalu Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian kepadanya dikembalikan. Ini rahasia sejarah. Mana aspek sejarahnya? Bahwa sejarah akan berulang. Dulu dari tiada menjadi ada. Dulu ada Abu Lahab, sekarang masih ada juga Abu Lahab. Abu Jahal, masih ada juga Abu Jahal. Sejarah berulang. Dulu jiwa orang hidup dengan Islam, sekarang Islam runtuh. Katakan demikian. Tapi ada suatu saat di akhir nanti akan terjadi apa? Yuhyikum, akan hidup lagi jiwa-jiwa itu. Dia ada perjuangan dalam ayat ini. Jadi ada makna filosofis. Tak bisa kita pahami hanya mati dalam bentuk fisik, mati hidup dalam bentuk fisik saja. Tapi di sini bisa juga menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mati. Dulu orang-orang jahiliyah mati jiwanya. Turun Quran, lalu Allah hidupkan jiwa-jiwa mereka. Sehingga bergeloralah jiwa mereka, sehingga tegaklah negara Islam di Madinah. Lalu sampai perjalanan itu terus berjalan, sampailah akhirnya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Apa yang Abbasiyah antara Umayyah dan Abbasiyah? Tahun 1258, 40.000 umat Islam dibantai, sehingga banyak sudah umat Islam meninggal dunia. Diperangi oleh tentara Mongol, Genghis Khan, Hulagu Khan. Saat itu umat Islam mulai mundur perlahan-lahan, sampai mulai saat itu Islam berada di bawah tekanan orang-orang negara adik kuasa seperti yang terjadi saat ini. Kapan bangkitnya? Kata Allah, summa yuhyikum, kemudian nanti pasti akan dibangkitkan lagi. Siapa yang akan membangkit itu kalau bukan kita? Maka ini kita berharap mudah-mudahan Zainab ini menjadi pionir, pencetus, melahirkan pejuang-pejuang Islam, sehingga suatu saat nanti lahirlah kembali, tegaklah kembali Islam itu di permukaan bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita merujuk ke surah Al-Isra, itu begitu gamblangnya Allah menjelaskan tentang gelombang turun naiknya Islam itu. Wa qadaina ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Itu ayat itu berbicara ya. Ayatnya panjang itu Ustaz. Jadi di itu menjelaskan, nanti kita bahas kalau sampai kita situ kan. Entah kapan kita sampai itu. Mudah-mudahan panjang umur ada nanti itu insyaallah. Tapi itu saya gambar gitu di awal-awal surah Al-Isra itu menjelaskan tentang turun naik gelombang Islam sesuai dengan ayat ini. Jadi ayat ini munasabahnya ke surah Al-Isra. Nanti kita baca sendiri di rumah. Kita lanjutkan ayat ke-29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan apa yang ada di bumi, semua apa yang ada di bumi lakum, untuk kalian. Jadi lakumnya dibelakangkan artinya. Dialah menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kalian. Jadi Allah suruh kita mengolah alam semesta ini untuk kalian. Ini fasilitas, ini bumi semuanya, lautan, daratan, seolah-olah olehmu. Allah suruh kita berkarya, Allah suruh kita berbuat. Maka jangan mati dulu sebelum berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi makna filosofis wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tidak hanya kita artikan janganlah mati sebelum dalam keadaan Islam. Itu makna harfiahnya. Tapi makna yang kita ambil dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati dulu sebelum berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Apa yang kita buat supaya setiap karya kita itu bernilai dan semua orang bisa menikmatinya? Maka berbuatlah.
InsyaAllah bisa kita laksanakan itu. Kalau kita cinta kepada Quran, kita akan mau mengamalkan isi Quran itu. Itu yang disebutkan dalam ayat ini. Semuanya untuk kamu difasilitasi. Summastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dalam penciptaan pertama alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Pertama kali Allah ciptakan alam, awalnya bumi dengan langit itu bersatu. Ratqan fafataqnahuma, lalu kami pisahkan, lalu kami angkat naik ke langit. Kami angkat langit. Langit itu sebetulnya sesuatu yang di atas, sesuatu yang diangkat, lalu sesuatu itu menjadi di atas. Pada awalnya dia bersatu, lalu kami tinggikan. Makanya disebutkan di sini summastawa, kemudian menuju kemana? Ila sama, ke atas. Cuma bahasa kita sama itu udah kita artikan langit, padahal asal katanya sama. Yasmu itu menaiki, meninggi. Sama berarti tinggi. Makanya ketika mengartikan kemarin ayat wa anzala minas samai ma'an, dan diturunkan hujan dari langit, padahal bukan dari langit, padahal dari awan. Tapi kenapa disebut langit? Karena langit itu ada di atas, awan itu ada di atas, maka disebut sama. Nah, itu makna harfiahnya. Fasawwahunna, lalu disempurnakanlah menjadi 7 lapis, sab'a samawat, berlapis-lapis, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia tahu dan dia punya ilmu untuk itu. Tak susah bagi Allah untuk menciptakan 7 lapis langit bumi, tak ada susah bagi Allah untuk itu. Maka sempurnalah sudah penciptaan langit dan bumi itu. Maka dalam kajian di dalam Injil disebutkan, jadi ditolak oleh ulama-ulama Islam, disebutkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu hidupnya di hari ketiga, kemudian matahari hidupnya di hari matahari baru diciptakan pada hari kelima. Lalu dibantahlah, kapan pula bisa tumbuhan itu hidup kalau tanpa matahari? Fotosintesis, bagaimana prosesnya bisa hidup? Terbantah secara ilmiah. Tapi Quran tidak. Quran begitu jelas, dalam hadis-hadis begitu jelas, sesuai dengan konsep ilmiah. Oleh karena itu tak dapat dibantah Al-Quran dan hadis Rasulullah ini sesungguhnya. Kita lanjutkan ke ayat 30. Ayat ke-30 menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Jadi dari awal tadi sudah disebutkan kenapa kamu kafir. Lalu disebutkan pula Allah menciptakan bumi untuk kamu, silahkan berkarya. Kenapa ayat berikutnya berbicara tentang khalifah? Karena khalifah lah yang dapat mengolah alam semesta. Jadi tujuan penciptaan kita sebenarnya untuk ibadah, dan salah satu untuk ibadah itu juga disebut sebagai khalifah. Maka dalam konsep ini ada dua. Satu sebagai khalifah, yang kedua sebagai abid. Abid itu yang mengabdi, yang menyembah kepada Allah. Tugasnya sebagai khalifah yang mengolah alam semesta. Dalam ayat ini kisah disebutkan, ini bahagian dari sejarah pertama kali diciptakannya manusia di permukaan bumi. Apa kata Allah kepada malaikat? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, seakan-akan saat itu Allah panggil malaikat, wahai malaikat sini. Allah akan mengatakan sesuatu. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan, jadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Itu yang disebut, yang difirmankan Allah kepada malaikat. Lalu apa yang terjadi? Ternyata malaikat menjawab. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih kepada engkau, memuji engkau, mensucikan engkau? Kenapa tak kami saja? Kira-kira begitulah gambarannya yang terjadi waktu itu. Lalu Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kalian tak tahu menahu tentang ini. Pasti ada hikmah di sebalik penciptaan Adam sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Rahasia. Kalau ada pertanyaan, kenapa malaikat seakan-akan sudah tahu dia kalau manusia ini akan berbuat kerusakan, akan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Padahal belum diciptakan, belum dijadikan Adam itu sebagai khalifah. Ini baru akan rencana.
Planning. Allah berencana, aku akan ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Tiba-tiba malaikat langsung protes, seakan-akan protes. Tapi ada yang mengatakan bukan protes, cuma dia khawatir. Kenapa dia khawatir? Apakah sudah pernah ada Adam dulu sehingga dia bisa tahu kalau Adam ini nanti akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Ini dibahas oleh para ulama. Kalau menurut Ustaz Saiful gimana tuh maksudnya? Ustaz Anto, silakan. Jangan berbicara terus. Ini kenapa ayatnya seperti itu? Seakan-akan malaikat sudah mengetahui bahwa kalau diciptakan manusia dia akan membuat kerusakan. Silakan. Tanya sama Ustaz Basar. Lo kok lanjut? Orang disuruh anu. Iya. Rasa sedikit banyak aja. Jadi kan malaikat itu kan bangsa jin. Bangsa jin juga makhluk gaib. Jadi sedangkan bangsa jin itu mengintip perintah-perintah dari langit itu, dia sudah tahu perintah-perintah dari langit. Jadi apa yang akan terjadi itu dia sudah diberitahu oleh Allah. Artinya dia mendapatkan rahasia-rahasia, tapi bukan sepenuhnya dia tahu. Itu yang kita pahami dari bangsa malaikat itu, kok bisa prediksi malaikat itu akan terjadi di bumi itu tumpahan darah. Itu kan rahasia juga. Iya. Itu silakan. Moderator nggak boleh membicara. Baik. Kita tidak apa-apa sambil seperti ini kan, jadi ada perbandingan. Bu Rina ada pendapat, Bu Rina? Ada pendapat, Bu? Lanjut ya, lanjut. Dalam sebuah kitab tentang sejarah manusia, karangan Fuad Kauma, dia berikan penjelasan di situ. Tapi buku ini berbahaya juga bagi akidah. Saya ingin membandingkannya. Kata dia, Adam itu ada 10.000. Jadi banyak Adam itu rupanya menurut dia. Tapi dasarnya tak kuat. Ini untuk perbandingannya. 10 Adam pertama diciptakan oleh Allah, lalu dia hidup, lalu dia berketurunan, lalu dia menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Karena Allah murka, lalu dihancurkanlah alam semesta. Diciptakan Adam kedua, masih seperti itu juga. Diciptakan Adam ketiga, masih seperti, sampailah 10.000 Adam. Jadi Adam yang kita pahami ini menurut dia itu Adam yang ke 10.000. Itu. Jadi kalau begitu berarti dia sudah ada pengalaman masa lalu. Kenapa engkau mau juga lagi ya Allah menciptakan orang yang sudah berbuat kerusakan, sudah menumpahkan darah? Kenapa mau juga engkau menciptakan dia sebagai khalifah? Kami sajalah, kami senantiasa bertasbih, kami tak pernah berbuat kerusakan. Kalau kita lihat dari sisi analisa seperti itu, bisa juga masuk demikian. Tapi ada makna-makna lain. Dalam tafsir disebutkan bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini bukanlah karena dia sudah tahu, tetapi dia analisa saja, menganalisa. Analisanya apa? Perbedaan antara manusia dengan malaikat. Nafsu diberikan oleh Allah kepada manusia, sementara malaikat tak ada nafsu, tak ada kecenderungan untuk memiliki. Jadi pernah dulu ada Harut dan Marut. Harut dan Marut ini dua malaikat, illa malakani. Dua malaikat. Kemudian dia ini ketika Allah berfirman, siapa yang akan menjadi khalifah di antara kalian? Siapa yang mau menjadi khalifah? Karena kalian protes ini, ketika ayat ini protes, Allah minta kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau jadi khalifah? Lalu dipilihlah di antara sekian banyak malaikat itu malaikat yang paling banyak tasbihnya, paling taat kepada Allah. Maka terpilihlah dua kandidat, presiden dan wakil presiden, Harut dan Marut. Akhirnya Harut dan Marut diturunkan, dititipkan nafsu kepadanya. Sampai ke permukaan bumi, tak dapat dia mengendalikan nafsunya.
Lalu Allah katakan, kan sudah aku bilang tadi, kata Allah. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat surah Al-Baqarah tentang sihir itu. Itu disebutkan. Ustaz Saiful kalau masalah sihir paham betul ya. Kalau menyihir tak bisa. Tapi mengeluarkan orang yang punya ilmu sihir bisa. Insyaallah. Jadi itu digambarkan. Jadi kenapa nafsu itulah penyebabnya mereka khawatir. Kalau kami saja malaikat yang diberi nafsu berbuat kerusakan, apalagi manusia nanti. Kami yang sudah begitu hebat, manusia ini belum tentu lagi dia beribadah. Belum tentu dia lagi belum ada buktinya dia. Itu kekhawatirannya. Itu yang lebih dekat pemahamannya, supaya bukan dia sudah tahu, tapi dia punya pengalaman tentang bahwa ketika nafsu diberikan susah untuk mengendalikan, akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi kerusakan di permukaan bumi. Itu makna singkat dari pemahaman dari ayat ini. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih kepada engkau, mensucikan, memuji engkau, mensucikan engkau. Jadi malaikat itu la ya'sunallah, dia tak bermaksiat kepada Allah, tak pernah durhaka kepada, karena mereka adalah senantiasa bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Tapi Allah tahu makna di sebalik itu, tujuan penciptaan khalifah itu aku lebih tahu dari kalian, kata Allah. Maka ayat berikutnya Allah memberikan ilmu kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ciptakan Adam, diberikanlah ilmu kepada Adam. Ketika diberi ilmu tentang nama-nama, asma. Istilah asma itu boleh jadi dia makna dari isim. Isim artinya nama. Kalau asma jamak dari isim, nama-nama. Tapi bisa juga dia bermakna ilmu itu sendiri. Contohnya kita ambil Quran misalnya, Ar-Rahman 'allamal Quran, 'allamal Quran. Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah mengajarkan Quran, ilmu Allah itu Quran. Adam, kalau kepada Nabi Muhammad Quran ilmunya, kepada Nabi Adam asma namanya, kepada Nabi Musa Taurat namanya, kepada Nabi Isa Injil namanya, kepada Nabi Ibrahim suhufi Ibrahim. Maka ada semua, setiap nabi itu ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah. Maka kepada Nabi Adam asma namanya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi dapat juga dipahami nama-nama benda di sekitar surga itu dikasih tahu oleh Allah, itu namanya. Bahkan nama angin pun, ini angin, ini angin, semuanya dikasih tahu namanya oleh Allah kepada Nabi Adam. Ketika itu apa yang terjadi? Allah summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian dia tunjukkan kepada malaikat. Allah tunjukkan kepada malaikat. Coba kamu lihat Adam ini. Sudah aku beri dia ilmu. Bagaimana menurut kalian? Faqala, lalu Allah berfirman, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba kalian sebutkan. Anba'a yunbi'u, beritakan. Naba itu artinya berita besar. Jadi kalau anba'a yunbi'u, memberitakan, beritahukan kepadaku, kata Allah. Anbi'uni bi asma, nama-nama semua benda yang ada di surga ini. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar, kalau kalian yakin bahwa kalianlah yang pantas jadi khalifah, kata Allah, coba kalian sebut nama-nama ini. Apa yang terjadi? Qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tak ada ilmu kami, tak ada pengetahuan kami, tak punya pemahaman kami tentang ini, illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat ini sudah merasa tak mampu lagi untuk membuat alasan untuk menolak bahwa Allah akan menciptakan Adam itu sebagai khalifah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Di sinilah letaknya, tak ada lagi keraguan malaikat. Kalau hakim Allah bijaksana, berarti setiap apa yang Allah akan lakukan pasti ada hikmah di sebalik itu. Hakim, hikmah. Qala ya Adamu, Allah berfirman, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim, coba engkau beritahukan kepada mereka, para malaikat ini, nama-nama yang ada di sini semuanya.
falamma anba'ahum, ketika disebutkan nama-nama itu, nama-nama semua yang ada di surga itu, qala, lalu Allah berfirman, alam akul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai malaikat, inni a'lamu, sesungguhnya aku tahu, ghaibas samawati, rahasia langit dan bumi, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kalian nyatakan, kalian tampakkan, dan apa pula yang kalian sembunyikan. Di sini juga lah diambil wilayah fikihnya. Jadi ayat itu tak hanya berlaku tentang sejarah, akhirnya kita berbicara tentang sejarah saja, lalu tak ada wilayah fikihnya, wilayah hukumnya. Ada tentang niat dalam salat. Orang ada yang mengucapkan usolli fardhu subhi, ada yang dalam hati, ada yang dari rumahnya dia berniat, sampai di masjid langsung dia angkat tangan saja. Itu lewat ayat ini menurut para ulama boleh kedua-duanya. Apa sebab? Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, aku tahu apa yang kalian nyatakan, kalian jaharkan, kalian sebutkan, usolli itu kan nyata tuh. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Jadi kalau umpamanya kita niat dalam hati saja tak kita lafazkan, tak ada masalah. Oleh karena itu kalau kita punya pemahaman, andaikan kita memakai mazhab yang tak pakai niat secara, andaikan kita tak berniat dengan jahar, kita dalam hati saja, jangan salahkan orang yang menjaharkan. Kenapa? Karena yang menjaharkan itu kata Allah, aku tahu, baik dijaharkan mau tak dijaharkan, aku tahu, kata Allah. Jadi kalau kita mau tanya apa alasan orang jahar, banyak alasannya. Bisa jadi dari ayat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, setiap lafaz yang dikeluarkan oleh seseorang melainkan ada malaikat yang mencatat, raqibun atid. Itu ayat. Ada juga ketika orang naik haji umrah, labbaik Allah, itu niat dalam hati yang dilafazkan. Tapi kalau ada orang yang tak melafazkan, kita pun kita juga menghormati, karena tak ada langsung dasar hukum jelas Nabi melafazkan, tak ada. Oleh karena itu ini masalah ikhtilaf yang tak perlu dibesar-besarkan. Intinya baik dia lafaz atau tidak, yang pasti dia solat. Yang perlu kita masalahkan yang belum solat itu, perlu diluruskan itu. Iya Ustaz ya? Itu.